Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Lili dari CS Delingo Digital Media. Nah, kali ini saya mau membahas tentang Facebook Ad dan peruntukannya sebenarnya dan gambarannya sebagai orang awam. Misal kalian itu pengen ngiklan itu Facebook Ad itu potensinya seperti apa. Nah, saya mau membahas tentang itu, lebih analoginya lebih sederhana agar sebagai misal orang yang tadinya hanya jualan di toko ataupun jualan secara offline bisa paham dengan apa itu Facebook Ad. Sekarang kita mau bahas dari awal dulu, apa itu Facebook Ad sebenarnya. Facebook Ad atau bisa dikatakan juga IG Ads, karena IG, Instagram atau Facebook ini jadi satu perusahaan. Jadi ketika nanti iklan diiklanin di Facebook, otomatis sebenarnya bisa diiklanin juga di IG Ads karena satu perusahaan itu tadi. Facebook Ad atau Instagram Ads itu apa sih? Nah, itu sebenarnya adalah sebuah platform atau market yang disediakan oleh pihak Facebook untuk kita menjual produk melalui jasa mereka. Atau sebenarnya jasa Facebook ini lebih kayak jasa sebar brosur, kurang lebih sebenarnya itu sebenarnya. Jadi kayak kita ntar kerjasama dengan Facebook atau kita menjadi agennya Facebook, terus nanti produk kita bakal disebar ke pengguna-pengguna Facebook yang sesuai dengan minat produk ke kita. Jadi gampangannya kayak misal saya punya produk lampu motor mungkin. Nah, iklan saya nanti disetting oleh advertiser. Nah, itu yang mempunyai minat dengan otomotif atau motor. Dan nanti iklan itu akan tampil ke orang-orang yang memiliki minat tersebut dengan cara interest atau minat atau mungkin dari perilaku juga. Jadi maksudnya di sini perilaku, jadi dari mereka searchingnya apa, seringnya itu lihat status apa, terus nanti isi di biodatanya itu apa, minatnya ya kayak gitu, dilihat dari itu. Jadi nanti Facebook bakal nyebar iklannya atau brosur digital itu ke orang-orang yang minat dengan produk kita atau orang yang selaras dengan produk kita. Nah, jadi gambaran mudahnya ketika kalian iklan melalui Facebook dan Instagram Ads, iklan kalian itu bisa dikatakan pasti tertarget. Jadi gampangannya kalau iklan tadi lampu motor, ya otomatis nggak akan sampai ke cewek yang historinya atau minatnya ke arah fashion, ke arah yang perawatan wajah atau badan kayak itu, nggak bakal sampai ke sana karena Facebook tahu orang ini nggak potensial untuk produk kamu kayak gitu. Nah, sekarang kita sambungkan ke kondisi saat ini atau potensialnya Facebook Ad dan Instagram Ad di saat pandemi yang kayak gini. Kenapa kita arahnya itu ke sini ya? Karena di saat kayak gini digitalisasi diperlukan banget, atau bisa kita bilang kita gimana cara dapat profit atau kita dapat pemasukan tanpa harus ketemu sama pelanggan. Dikarenakan pandemi, kemana-mana nggak boleh, kemana-mana nggak bisa kayak gitu kan. Facebook Ad dan Instagram Ads ini salah satu platform pengguna di Indonesia sangat banyak banget. Karena memang sekarang orang gabut di rumah, mau ngapain kalau nggak scroll Facebook sama Instagram. Ada mungkin TikTok atau mungkin snack video dan lain-lain. Tapi kan ini yang paling penggunanya paling banyak kan memang Instagram dan Facebook tadi. Dan itu adalah platform yang menurut saya sendiri potensial banget memang ketika memang produknya oke di situ, karena beberapa produk memang ada yang nggak bisa di Facebook karena peraturan dari Facebooknya. Tapi mungkin juga karena marketnya atau orang-orangnya itu nggak di situ. Gampangannya kayak jasa. Untuk produk bukan produk, untuk jasa, misal gampangannya kayak jasa pasang AC itu kan memang, atau jasa arsitektur kayak gitu kan memang nggak bisa di Facebook gitu, karena memang bukan nggak bisa, sebenarnya kurang apa ya, kurang bagus aja sebenarnya, karena biasanya kan baik kebutuhan atau sebenarnya untuk jasa-jasa gitu lebih ke orang nyari daripada orang ditawari. Nah, di Facebook itu lebih kayak sales yang datang ke rumah. Kenapa sales yang datang di rumah? Karena Facebook itu menawarkan produk ke orang yang berminat dengan produk kita, bukan orang nyari produk kita gitu. Jadi produk kalian itu nanti bisa difilter dulu, lebih cocoknya ke Facebook atau ke platform lain gitu. Kalau Facebook itu lebih produk-produk yang bisa menggugah dari orang yang awalnya nggak minat jadi minat. Mudahnya mungkin fashion, terus bisa juga herbal, buku, terus
apalagi makanan kayak gitu bisa juga. Karena nggak bisa dipungkiri ketika kita tiduran tiba-tiba lihat tas bagus kok harganya terjangkau gitu, pasti kita pengen beli gitu. Akan lebih potensial banget ketika memang produknya bisa menggugah selera seseorang, itu masuk ke Facebook Ads ataupun Instagram Ads. Nah, ketika kalian pengen pengen masuk nih, bingung cari agensinya, udah penasaran pengen nyoba, bingung agensinya. Nah, Tringo Digital Media punya salah satu departemen atau salah satu tim, yaitu Jogja Lantai 2, yang merekanya fokus di bidang ads atau fokus di bidang platform atau yang bagian ads-nya, yaitu bisa Facebook Ads, Google Ads ataupun Instagram Ads. Mungkin ada beberapa yang Mas saya pengen ke Facebook dan IG Ads, tapi saya nggak tahu nih harus mulainya dari mana. Nah, klien-klien kita itu cukup kita kasih mudah, maksudnya di sini mudah yaitu cukup nyiapin 3 poin aja sebenarnya. Yaitu yang pertama, jadi akun fanpage atau halaman Facebook dan akun Instagram. Nah, itu apa gunanya? Nah, agar bisa untuk iklan. Nah, nanti ada yang bilang pasti kliennya, Mas saya nggak punya Facebook, atau Mas saya punya Facebook tapi ini Facebook pribadi, gimana? Tenang, Facebook pribadi ketika kita ngebuat fanpage atau halaman Facebook itu nggak akan berpengaruh ke Facebook utamanya. Jadi nanti misal kita iklanin produk kita di fanpage tersebut, nggak akan mempengaruhi Facebook pribadi kita. Jadi kita update status tiap hari pun nggak akan masalah. Dan misal nggak sinkron, misal di sini di fanpage-nya kita jualan produk langsing, tapi Facebook pribadi kita adalah fresh, gampangannya kayak cowok terus sukanya otomotif gitu, nggak masalah juga, karena nggak akan ada pengaruhnya, karena memang beda gitu maksudnya. Nah, itu kan poin pertama tuh untuk fanpage dan akun Instagram. Nah, yang kedua adalah yang perlu disiapkan oleh klien adalah metode pembayaran, atau bisa kita bilang kayak rekening khusus untuk beriklan dengan Facebook, yaitu nanti kita sarankan menggunakan Mandiri yang ada logo Visa ataupun bisa menggunakan PTPN Genius. Dua itu yang kita sarankan karena itu yang paling mudah dan itu yang familiar banget untuk digunakan. Dan yang ketiga adalah yang perlu klien atau teman mitra kita mau masuk itu yang disiapin adalah materi landing page, atau bisa kita sebut juga produk knowledge. Jadi yang disiapin adalah foto mentah produk, jadi maksudnya foto yang belum diedit, asli foto produk, dan sekaligus detail tentang penjelasan produknya. Jadi misal bahan pembuatannya dari apa, terus khasiatnya seperti apa, beda dengan produk yang lain apa, harganya berapa, kayak gitu. Untuk yang lain misal, Mas saya nanti akun BM-nya gimana, akun iklannya gimana, terus AdSense gimana. Nah, itu semua dari kita. Jadi gampangannya tinggal nyiapin 3 itu, masuk ke kita yang siapin semua. Nah, terus nanti gimana untuk hasil iklannya? Tenang, nanti ada grup yang kita sediakan, dan kalian atau Anda sebagai klien kita itu nanti bisa memantau melalui grup tersebut. Jadi semua bahan iklan atau materi iklan yang mau kita runningkan itu pasti kita mintakan ACC dulu ke klien melalui grup tersebut. Jadi di dalamnya nanti ada koordinasi antara klien dan pihak kita melalui tersebut. Jadi misal HTML-nya kita kirim set, nah nanti di dalamnya kok gambarnya kurang bagus atau kata-katanya kurang seret kayak gitu, klien bisa minta revisi, Kak untuk kata-kata ini tolong diganti dong gitu, bisa. Jadi masih ada koordinasi, jadi kalian tuh masih kayak punya tim sendiri yang bisa kalian kasih instruksi ketika memang enggak sesuai selera kalian kayak gitu. Jadi tim kita, tim Jogja Lantai 2 ini dari PT Tringo Digital Media itu kayak fleksibel. Kita juga slogannya teman bertumbuh, jadi gimana cara kita biar bisa tumbuh bareng-bareng gitu. Oke, tadi saya niatnya cuma pengen bahas tentang apa itu Facebook Ads dan potensialnya seperti apa, tapi tadi udah ada selingan promosi dikit tentang Jogja Lantai 2. Oke, kalian masih penasaran dengan Jogja Lantai 2? Bisa hubungi ke CS, nomor ada di bawah ini. Untuk selanjutnya, ketika kalian masih kepo dengan jasa kita, bisa langsung hubungi CS tersebut. Oke, Tringo Digital Media, teman bertumbuh.